Hai, halo bro, apa kabar? Setelah jalan-jalan ke Land of White Eagle, yaitu Polandia pada episode sebelumnya, kita sekarang coba menyeberang kembali melintasi benua Eropa menuju ke benua Asia lagi. Meloncat melewati batas-batas negara Eropa melalui rangkaian negara Eurasia untuk menuju ke Asia Tenggara. Ya, kita akan membahas sebuah negara tetangga dari Indonesia yang saat ini merupakan salah satu negara yang berbentuk persatuan kerajaan Melayu dan memiliki wilayah geografis yang unik dan juga tidak kalah menariknya menjadi rumah bagi rumpun suku Melayu. Selain membahas sejarah dan politik serta dinamika masyarakatnya yang dulu sebetulnya tergabung ke dalam persemakmuran Britania Raya, seperti biasa kita coba bedah sejarah, geografi, politik, dan sosiokultur di sana, dan tidak lupa pastinya cerita tentang sepak bolanya yang mendominasi sepak bola Asia Tenggara. Mari kita berangkat ke tanah Melayu, Malaysia. Oke, sekarang kita akan berangkat ke letak geografis dari Malaysia. Untuk negara Malaysia ini sendiri terletak di benua Asia, tepatnya di semenanjung Indochina dan juga wilayah lainnya di utara Pulau Borneo, di mana terdiri dari atas dua wilayah yang berseberangan, yaitu Malaysia Semenanjung dan juga Malaysia Borneo. Oke, untuk batas Malaysia Semenanjung meliputi di wilayah utaranya itu berbatasan dengan Laut Cina Selatan, kemudian negara Thailand, kemudian di wilayah timurnya berbatasan dengan Laut Cina Selatan, dan Pulau Anambas dan juga Natuna, itu dengan Indonesia ya. Lalu di wilayah selatannya berbatasan dengan Selat Malaka dan juga negara Singapura. Untuk wilayah baratnya berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Nah, kemudian untuk di batas Malaysia Borneo itu meliputi di wilayah utaranya itu berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan dan juga negara Brunei Darussalam. Lalu untuk di wilayah timur berbatasan dengan Laut Sulu. Di wilayah selatannya itu hampir seluruhnya berbatasan dengan Indonesia. Nah, itu tepatnya karena di Pulau Kalimantan. Lalu di wilayah baratnya berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Nah, komposisi dari negaranya sendiri itu terdiri dari 13 negeri dan juga 3 persekutuan atau federal state. Nah, nanti akan saya coba bahas detailnya di bawah gitu. Lalu untuk si pengertian Malaysia sendiri, nama Malaysia ini sendiri merupakan gabungan dari kata Melayu dan akhiran Latin Yunani dengan ia yang dapat diterjemahkan sebagai tanahnya Melayu. Nah, varian serupa juga muncul dalam catatan yang lebih tua dari abad ke-11 di mana sebagai toponim untuk wilayah di Sumatera atau merujuk pada wilayah yang lebih luas di sekitar Selat Malaka. Nah, kemudian juga ada teks Sanskerta Vayu Purana yang diperkirakan telah ada sejak milenium pertama Masehi, di mana di teks tersebut menyebutkan sebuah negeri bernama Malaya Dwipa yang diidentifikasikan oleh para sejarah tertentu sebagai semenanjung Malaya modern. Lalu ada juga catatan penting lainnya berasal dari karya dari Ptolemeus, itu Geografia yang dibuat pada abad kedua yang menggunakan nama Malayu Barat untuk pantai barat di Golden Chersonese yang juga mencatat bahwa Melayu dan dari Yijing pada abad ke-7. Lalu juga adanya kerajaan Melayu yang mengambil namanya dari Sungai Melayu, di mana Melayu kemudian diasosiasikan dengan Sriwijaya ya untuk yang ada di Indonesia, dan juga tetap diasosiasikan dengan berbagai wilayah di Sumatera, khususnya Palembang, tempat asal pendiri dari Kesultanan Malaka. Nah, kemudian Islamisasi juga membentuk identitas dari etnoreligius di wilayah Malaka, dan juga kadang Melayu mulai disamakan dengan Melakan, di mana merujuk pada penutur bahasa Melayu lokal yang dianggap setia kepada Sultan Malaka. Nah, penggunaan bahasa Melayu oleh Portugis juga mencerminkan hal ini, di mana hanya merujuk pada orang-orang yang berkuasa di wilayah Malaka. Nah, keunggulan pedagang dari Malaka juga membuat Melayu diasosiasikan sebagai pedagang Muslim dan asosiasikan juga dengan kelompok budaya dan bahasa yang lebih luas. Sebelum dimulainya penjajahan Eropa, semenanjung Malaya awalnya dikenal sebagai tanah Melayu berdasarkan klasifikasi ras yang dikelola oleh yang namanya Johann Friedrich Blumenbach, di mana penduduk asli maritim dari Asia Tenggara ini dikelompokkan dalam satu kategori, yaitu ras Melayu. Lalu setelah ekspedisi dari navigator Prancis bernama Jules Dumont d'Urville ke Oseania pada 1826, ia kemudian mengusulkan istilah Malaysia
Mikronesia, dan Melanesia kepada Société de Géographie pada tahun 1831 yang membedakan budaya Pasifik dan kelompok pulau dari istilah Polinesia yang sudah ada sebelumnya. Kemudian nama Malaysia mulai digunakan untuk menyebut wilayah yang sekarang menjadi Kepulauan Melayu. Dalam terminologi modern, bahasa Melayu tetap merupakan nama kelompok etno-religius masyarakat Austronesia yang sebagian besar mendiami Semenanjung Malaya dan sebagian pulau-pulau yang berdekatan di Asia Tenggara, termasuk pantai timur Sumatera, pantai Kalimantan, dan pulau-pulau kecil yang terletak di antara wilayah tersebut. Gitu. Oke, sekarang saya akan bicara tentang timeline sejarah Malaysia dari mulai zaman prasejarah hingga bangsa modern. Dimulai dari Malaysia prasejarah atau kuno, itu dimana era prasejarah dimulai tahun 50.000 sebelum Masehi hingga 10.000 sebelum Masehi, dimana ada bukti tempat tinggal manusia purba ditemukan di Malaysia, termasuk seperti perkakas batu dan sisa-sisanya di Gua Niah di Sarawak dan juga Lembah Lenggong di wilayah Perak. Lalu adanya kerajaan-kerajaan awal itu di abad ke-1 sampai ke abad 5, dimana ini terdapat jaringan perdagangan awal yang dibangun dengan India dan juga Tiongkok, di mana negara bagian awal yang bernama Langkasuka dan Kedah merupakan pusat perdagangan yang penting di wilayah tersebut. Lalu ke abad kedua dan ke abad ke-7 itu ada namanya Kerajaan Funan yang berpusat di Kamboja dan Vietnam modern, di mana itu mempunyai pengaruh signifikan di Semenanjung Malaya. Lalu hadirnya juga Kerajaan Hindu dan Buddha itu dimulai di abad 7 hingga 13 Masehi, di mana Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Pulau Sumatera mendominasi Semenanjung Malaya dan wilayah sekitarnya, di mana negara ini juga merupakan kekuatan maritim dan komersial utama yang memfasilitasi perdagangan antara India, Tiongkok, dan Timur Tengah. Lalu ada kebangkitan Islam dan juga beberapa kesultanan, di mana pertama adanya kedatangan Islam di abad ke-13 hingga 15, Islam mulai menyebar ke seluruh Semenanjung Malaya. Kesultanan Islam pertama ada di Kesultanan Kedah yang didirikan pada awal abad ke-12. Lalu ada Kesultanan Malaka di 1400, didirikan oleh Parameswara, seorang pangeran Sumatera, yang dimana kota ini juga menjadi pusat perdagangan utama dan juga pusat pembelajaran dan kebudayaan Islam di wilayah Malaya. Di tahun 1511 itu mulai Portugis masuk ke Asia Tenggara, di mana Portugis menaklukkan Malaka dan menandai dimulainya keterlibatan kolonial Eropa di wilayah Semenanjung Malaysia. Lalu masuk ke era zaman penjajahan, di mana ini ada pemerintahan Portugis, Belanda, dan juga Inggris. Tercatat di 1511 hingga 1641, Malaka Portugis menghadapi tantangan dari negara tetangga Melayu dan juga Kesultanan Johor di selatan. Di 1641, Belanda yang bersekutu dengan Johor mulai merebut Malaka dari Portugal dan menguasainya hingga pengambil alihannya oleh Inggris. Lalu tahun 1786 didirikannya British East India Company yang hadir di Penang, menandai dimulainya pengaruh kolonial Inggris di Malaysia. Ekspansi kolonial Inggris itu di 1819, di mana Inggris mulai mendirikan Singapura, memperluas pengaruh mereka di wilayah tersebut, dan 1824 terjadi perjanjian Inggris dan Belanda yang meresmikan kendali Inggris atas Malaya dan Kalimantan, sementara Belanda tetap mempertahankan kendali atas Kepulauan Indonesia. Nah, di 1826 itu Inggris membentuk namanya Straits Settlements yang terdiri dari Penang, Malaka, dan Singapura, atau pemukiman di wilayah Selat Malaka. Lalu adanya negara-negara Melayu federasi dan tidak berfederasi. Ini di mana tahun 1895 negara Federasi Melayu dibentuk, terdiri dari Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dan Pahang di bawah perlindungan dan administrasi Inggris. Sedangkan wilayah lainnya yang disebut dengan negeri tidak bersekutu berdasarkan perjanjian Anglo-Siam yang mengalihkan kendali atas Johor, Kedah, Kelantan, Terengganu, dan Perlis, dan juga Siam karena diberikan ke Thailand pada Inggris. Lalu dimulai Perang Dunia Kedua dan jalan menuju kemerdekaan Malaysia, di mana dimulai pendudukan Jepang itu di tahun 1941 hingga 1945. Jepang menginvasi dan menduduki Malaya, Kalimantan Utara, dan Sarawak selama masa Perang Dunia Kedua. Lalu periode ini juga ditandai dengan kondisi yang keras dan juga gerakan perlawanan nasionalisme dari orang-orang Malaya. Lalu setelah Perang Dunia Kedua dan juga gerakan kemerdekaan itu di tahun 43 hingga 45 pernah juga ada Sirat Malay atau bahasa Thailandnya untuk 4 Malay States atau 4 negara bagian Malaysia yang diberikan Jepang kepada Thailand yang meliputi negara kota-kota atau wilayah-wilayah seperti Siburi itu terkenal dengan Kedah, ada Palit atau Perlis, ada Kelantan, dan juga Terengganu. Lalu di 1945, pemerintahan Inggris dipulihkan setelah Jepang menyerah dan perjuangan kemerdekaan semakin intensif untuk merdeka, di mana Malaysia mulai ingin mengadakan gerakan politik kemerdekaannya. Nah, di tahun 46 hingga 48 dibentuklah Malayan Union atau Persatuan Malaya setelah British Malaya keluar dan membentuk Persatuan Semenanjung Malaya. Tahun 48 adanya keadaan darurat Malaya, pemberontakan termasuk pemberontakan komunis yang dipimpin oleh Tentara Pembebasan Nasional Malaya atau MNLA. Lalu berdirinya juga Federasi Malaya dari 1948
1948 hingga 1957 yang berada di bawah protektorat Inggris. Dan akhirnya di tahun 1957, Federasi Malaya memperoleh kemerdekaan dari pemerintah Inggris pada 31 Agustus dengan Tunku Abdul Rahman ditunjuk sebagai Perdana Menteri pertama. Beberapa tahun kemudian di tahun 1963, Federasi Malaysia dibentuk di 16 September 1963, terdiri dari Malaya, Singapura, Sabah, dan Sarawak. Pembentukan tersebut mendapat tantangan dari Indonesia dan Filipina yang berujung pada konfrontasi Indonesia-Malaysia atau konfrontasi Malaysia terkenal di sini. Nah, di tahun 1965 juga Singapura yang tadinya sebelumnya bergabung dengan Federasi Malaya itu harus diusir dari Malaysia karena perbedaan politik dan ekonomi dan menjadi negara yang merdeka. Lalu lanjut ke timeline selanjutnya, itu adalah Malaysia modern, di mana ini mulailah pembangunan politik dan ekonomi, di mana tahun 70-an sampai 90-an Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi yang pesat di bawah kepemimpinan Perdana Menteri seperti Tun Abdul Razak dan Mahathir Mohamad. Ada juga namanya NEP atau New Economic Policy atau kebijakan ekonomi baru. Ini diperkenalkan untuk mengurangi kemiskinan dan mengatasi ketidakseimbangan ekonomi antar kelompok etnis. Tahun 97-98 terjadi krisis keuangan di Asia, ya mempengaruhi lah ekonomi di Malaysia dan menyebabkan reformasi politik dan ekonomi yang signifikan di negara tersebut. Lalu lanjut ke abad 21, itu 2000 sampai 2010-an, di mana Malaysia terus mengembangkan perekonomiannya dan juga lanskap politiknya mengalami perubahan, di mana termasuk jatuhnya koalisi dari Barisan Nasional atau BN yang berkuasa lama pada pemilihan umum tahun 2018 digantikan dengan Pakatan Harapan atau PH di bawah Perdana Menteri namanya yaitu Mahathir Mohamad. Di tahun 2020-an ketidakstabilan berlanjut dengan pergantian pemimpin termasuk pengangkatan dari Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri. Nah, Malaysia juga menghadapi tantangan terkait sama dengan Indonesia di COVID-19 dan upaya pemulihan ekonomi global. Itulah sejarah singkat timeline Malaysia dari prasejarah hingga era modern. Lalu kita masuk ke serba-serbi dari Malaysia. Untuk area Malaysia sendiri itu tercatat seluas 330.803 km persegi, di mana sistem pemerintahannya adalah Federal Parliamentary Constitutional Elective Monarchy, singkatnya parlementer, negara bagian, monarki, elektif, konstitusional. Nah, ini mungkin salah satu yang unik di wilayah Asia Tenggara, di mana Malaysia sendiri dipimpin oleh yang namanya satu Yang di-Pertuan Agung atau King of Kings atau raja dari para raja. Nah, ini sekarang dipimpin atau dikuasai oleh namanya Sultan Ibrahim Iskandar dari Kesultanan Johor. Lalu ada juga Perdana Menteri yaitu Anwar Ibrahim dan juga Presiden Dewan Negara yang dijabat sekarang oleh Awang Bebe. Lalu pemerintahnya ini tadi saya sempat singgung, pemerintahnya unik sebagai satu-satunya negara federal di Asia Tenggara, di mana sistem pemerintahannya sendiri sangat mirip dengan sistem parlementer Westminster di Inggris, karena memang jajahan Inggris gitu ya. Nah, di mana kepala negaranya tadi adalah raja atau sultan yang gelar resminya adalah Yang di-Pertuan Agong. Nah, apa sih Yang di-Pertuan Agong? Nah, raja Yang di-Pertuan Agong ini adalah raja yang dipilih untuk masa jabatan 5 tahun oleh dan dari 9 penguasa turun-temurun di negara bagian Melayu. 4 negara bagian lainnya yang memiliki gubernur tituler tidak ikut serta dalam seleksi, dan berdasarkan kesepakatan informal, jabatan tersebut dirotasi di antara 9 anggota atau 9 tadi negara bagian tersebut. Nah, lalu saat ini tadi dipegang oleh Sultan Ibrahim Iskandar dari Johor sejak 31 Januari 2024, di mana peran raja sebenarnya hanya bersifat seremonial, di mana sejak perubahan konstitusi pada tahun 94 dia hanya memilih menteri dan juga anggota Dewan Tinggi. Nah, itu serba-serbi di Malaysia. Nah, saya juga akan membahas tentang pembagian wilayah administratif yang disebut dengan negeri, atau di sini apa ya, semacam provinsi lah. Nah, ini terdiri dari 13 negeri dan 3 wilayah persekutuan atau federal state gitu ya, dimana sebagian besar didirikan di perbatasan wilayah bersejarah kerajaan Melayu di zaman dulu. Nah, sekarang mulai dibagi-bagi dan diberi nama berdasarkan kota masing-masing atau kerajaan masing-masing. Nah, saya akan coba jelaskan negeri apa aja, ibu kotanya apa, dan penguasanya siapa. Oke, pertama kita dimulai dari Johor. Nah, negeri Johor ini beribu kota di Johor Bahru, dipimpin oleh Sultan of Johor. Lalu ada negeri Kedah, ibu kotanya Alor Setar, dipimpin oleh Sultan Kedah. Lalu ada Kelantan, beribu kota di Kota Baru, dengan pemimpinnya Sultan of Kelantan. Lalu ada Malaka, beribu kota di Malaka City, tidak dipimpin Sultan, hanya Yang di-Pertuan Negeri atau setara dengan gubernur. Lalu ada Negeri Sembilan, ini beribu kota di Seremban, ini dipimpin oleh Yang di-Pertuan Besar of Negeri Sembilan. Lalu ada Pahang, itu beribu kota di Kuantan, dipimpin oleh Sultan of Pahang. Lalu ada Penang, beribu kota di Georgetown. Lalu untuk pemimpinnya sendiri adalah Yang di-Pertuan Negeri atau setingkat dengan gubernur. Ada juga Perak, ibu kotanya Ipoh, dipimpin oleh Sultan of Perak.
Lalu Perlis beribu kota di Kanggar, dipimpin oleh Raja Perlis. Ini salah satunya yang dipimpin oleh Raja, bukan Sultan gitu ya. Lalu ada Sabah di wilayah Kalimantan, itu beribu kota di kota Kinabalu yang dipimpin oleh yang di Pertuan Negeri, setara gubernur. Dan juga sama Sarawak yang beribu kota di Kuching, dipimpin oleh yang di Pertuan Negeri. Lalu ada Selangor, ini beribu kota di Shah Alam, dipimpin oleh Sultan of Selangor. Dan terakhir untuk negara itu ada namanya Terengganu, beribu kota di Kuala Terengganu, dipimpin oleh Sultan of Terengganu. Di luar 13 tadi ada 3 negara bagian yang bersifat khusus gitu ya. Itu pertama ada Kuala Lumpur, itu beribu kota di Kuala Lumpur. Lalu ada Labuan, itu beribu kota di Victoria. Dan Putrajaya, beribu kota di Putrajaya. Yang dimana 3 wilayah ini dipimpin oleh yang di Pertuan Agong tadi, Raja dari Kings of Kings. Itulah sistem pemerintahan dan juga pembagian wilayah administrasi di wilayah atau di negara Malaysia. Oke, sekarang akan beralih ke jumlah penduduk atau populasi di Malaysia. Nah, populasi di Malaysia sendiri itu sebanyak kurang lebih 34.564.810 penduduk, di mana komposisi dari penduduknya sendiri terbagi atas, yang pertama ada Bumi Putra atau ini orang-orang Malaysia dan juga orang-orang asli Malaysia. Ini menempati sekitar 50-55% dari total populasi di Malaysia, di mana suku Melayu adalah kelompok etnis terbesar di Malaysia, di mana sebagian besar beragama Islam dan berbicara bahasa Melayu, di mana secara historis suku Melayu telah menjadi penghuni Semenanjung Melayu dan sebagian kepulauan Indonesia. Nah, dimulai juga oleh Kesultanan Malaka pada abad ke-15 yang memainkan peran penting serta menyebarkan agama Islam di wilayah Malaysia. Lalu ada indigenous people atau orang asli gitu ya, itu sekitar 11-12% itu secara mix, di mana masyarakat adat Malaysia yang dikenal sebagai orang asli di Semenanjung Malaysia dan berbagai kelompok adat di Malaysia Timur, ya termasuk Sabah dan Sarawak gitu ya. Nah, ini memiliki budaya dan bahasa yang beragam. Secara historis tinggal di daerah terpencil dan pedesaan, bergantung pada pertanian, perburuan, dan juga penangkapan ikan. Suku asli ini mencakup kelompok seperti Semai, Ramuan, dan Jakun. Sementara di Malaysia Timur dihuni oleh kelompok seperti Iban, Kadazan Dusun, dan Bidayu. Lalu komposisi keduanya ditempati oleh etnis Cina, itu sekitar 22-23%. Di mana komunitas Tionghoa di Malaysia menelusuri akarnya hingga imigran dari Tiongkok Selatan atau Cina Selatan, di mana khususnya dari provinsi Guangdong, dan Fujian, dan juga Hainan. Migrasi suku-suku Tionghoa ini ke Malaysia gitu ya meningkat secara signifikan selama abad ke-19 dan awal abad ke-20 karena adanya peluang ekonomi di bidang pertambangan, khususnya di timah gitu ya, dan juga perdagangan di kota-kota besar. Nah, suku Tionghoa di Malaysia ini sebagian besar beragama Buddha atau Tao dengan minoritas Kristen yang sangat signifikan. Mereka juga telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi Malaysia, khususnya dalam bisnis dan perdagangan. Tempat ketiga itu ada orang-orang Indian, itu sekitar 6-7%. Mana komunitas India di Malaysia sebagian besar merupakan keturunan imigran dari India Selatan, khususnya Tamil Nadu, yang datang ke Malaysia selama masa kolonial Inggris untuk bekerja di perkebunan dan proyek infrastruktur dari Inggris. Ada juga sejumlah besar suku Punjab dari India Utara, dan juga mayoritas dari orang India Malaysia ini beragama Hindu dengan komunitas yang lebih kecil seperti Sikh, Muslim, dan juga Kristen. Mereka telah memberikan kontribusi penting bagi lanskap budaya dan ekonomi Malaysia, khususnya di bidang hukum, kedokteran, dan bisnis. Etnis lainnya, ekspatriat atau juga orang-orang luar negeri gitu ya, itu hanya sekitar 1-2%, di mana kategori ini mencakup kelompok etnis yang lebih kecil seperti orang-orang Eurasia, Thailand, dan berbagai komunitas imigran. Eurasia sendiri itu terdiri dari Eropa, Asia, terutama yang dulunya merupakan kolonial dari Portugis, Belanda, dan juga Inggris. Kemudian ada juga beberapa suku Thailand itu di dekat Semenanjung Malaya di utara, itu memiliki hubungan historis dengan Malaysia Utara, khususnya di Kedah, Perlis, dan Kelantan ya. Karena yang tadi ya ada 4 Malay State itu yang di bawah Thailand yang juga berkontribusi pada masyarakat multikultural di Malaysia. Lanjut ke agama yang ada di Malaysia, itu posisi pertamanya masih ditempati oleh Islam sekitar 61,3%, di mana Islam adalah agama terbesar juga resmi di Malaysia. Agama ini ya tadi diperkenalkan oleh pedagang Arab sejak abad 7 hingga pada abad ke-15 Islam telah mapan dan menjadi agama mayoritas di Semenanjung Malaysia. Lalu disusul oleh Buddhisme itu sekitar 19,8%, di mana Buddhisme sendiri memiliki sejarah panjang di Malaysia, diperkenalkan oleh para pedagang sama
dari India juga sekitar abad ketiga sebelum Masehi, di mana agama ini berkembang pesat pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Lalu ada agama Kristen sekitar 9,2%. Itu agama Kristen diperkenalkan di Malaysia oleh kekuatan kolonial Eropa, ya termasuk misionaris Portugal yang membawa Katolik Roma, kemudian pengaruh Belanda dan Inggris untuk Protestan. Juga agama ini memiliki kehadiran signifikan di wilayah Malaysia Timur karena aktivitas misionaris selama era kolonial. Lalu disusul lagi oleh Hindu, ini sekitar 6,3% ya, karena tadi berdasarkan etnis yang ada di Malaysia. Nah, ini umumnya itu dipeluk oleh pemukim India sejak abad ke-1 Masehi, di mana agama ini memainkan peran penting selama sejarah awal Semenanjung Melayu, terutama selama kerajaan Sriwijaya, karena Sriwijaya kan Hindu-Buddha, dan saat ini agama Hindu dipraktikkan oleh komunitas etnis India yang ada di Malaysia. Yang lainnya itu ada Konfusianisme, Taoisme, kemudian kepercayaan Tionghoa lainnya itu sekitar 1,3%, dan agama-agama lainnya hanya 1%, itu seperti Sikhisme, kemudian ada agama Bahai, dan berbagai kepercayaan adat lainnya yang ada di Malaysia. Terakhir ke bendera Malaysia. Nah, bendera Malaysia ini dengan nama resmi atau sering disebut sebagai jalur gemilang. Nah, kita coba berbicara tentang desain simbolisme dari si bendera dari Malaysia. Untuk sejarah dan arti bendera Malaysia sendiri, ada desain dan warna ya, di mana terdiri dari bidang 14 garis bidang merah dan putih bergantian di sepanjang bendera, serta ada namanya kanton ya, kantonnya kotak biru gitu di sebelah kiri bergambarkan bulan sabit, dan juga bintang berujung 14 ya, 14 titik lah gitu ya, yang dikenal sebagai bintang persekutuan atau bintang federal. Dimana garis yang tadi yang lebarnya sama itu melambangkan status yang sama dalam federasi 13 negara bagian dan wilayah federalnya. Sedangkan 14 titik bintang juga melambangkan kesatuan di antara entitas yang tadi negara bagian dan federal. Lalu warna merah, putih, dan biru ini mewakili Malaysia sebagai negara yang tergabung dalam persemakmuran. Dan juga bulan sabit dan bintang itu melambangkan Islam sebagai agama resmi federal. Lalu warna kuning melambangkan kedaulatan penguasa Melayu dan peran mereka sebagai pemimpin di negara-negara konstituen di Malaysia. Lalu ada bintang berujung 11 itu melambangkan persatuan kerjasama negara-negara anggota. Bendera Malaysia sendiri dirancang oleh Muhammad Hamzah, seorang arsitek berusia 29 tahun yang bekerja untuk Departemen Pekerjaan Umumnya di Johor, itu namanya JKR. Kemudian kita lanjut ke simbolisme dari emblemnya tadi di bendera. Sekarang kita berangkat ke emblem negara. Nah, untuk emblem negaranya sendiri ini terdiri dari perisai atau lambang, kemudian 2 harimau untuk pendukung, dan bulan sabit serta bintang berujung 14 untuk lambang dan semboyan. Karena lambang Malaysia merupakan keturunan dari negara Federasi Melayu di bawah pemerintahan kolonial Inggris, jadi lambang tersebut juga merupakan mirip dengan desain heraldik negara-negara Eropa. Dengan detailnya warna kuning tadi pada lambang bulan sabit dan bintang federal itu melambangkan monarki negara, kemudian bulan sabit juga mewakili Islam sebagai agama resmi, sedangkan bintang federal merupakan perwakilan dari 13 negara bagian dan wilayah federal Malaysia. Lalu di bagian atas ada gambar keris, itu 5 keris berlatar belakang merah, itu melambangkan 5 bekas negara Melayu tak bersekutu yang tadi Johor, Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis. Lalu sisa perisai yang pada lambang Malaya itu ada 3 perpel, itu yang membujur antara bekas negara Federasi Malaya dan Penang dan Malaka gitu. Oke, pada bagian kiri itu terdapat pohon palem pinang beserta jembatan Penang yang melambangkan negara Penang. Lalu pada bagian tengah atas perisai itu di bawah deretan keris terdapat warna-warna negara Federasi Melayu karena berwarna merah, hitam, putih, dan kuning, yang disusun dari kiri ke kanan. Permutasi warna merah, hitam, putih, dan kuning ini membentuk warna negara dari negara bagian tersebut. Nah, kemudian merah, hitam, dan kuning itu untuk negeri 9, lalu hitam dan putih untuk Pahang, kemudian hitam, putih, dan kuning untuk Perak, dan merah dan kuning untuk Selangor. Jadi saling berkaitan gitu ya. Lalu di bagian tengah bawah perisai itu terdapat 3 bagian yang sebelumnya mewakili negara bagian Sabah, Singapura, dan Sarawak. Sejak 65, bagian Singapura digantikan dengan penggambaran bunga nasional yaitu kembang sepatu. Lalu pada bagian lainnya terdapat pohon Malaka yang melambangkan negara Malaka. Nah, jadi seluruh lambang-lambang negara ini mewakili negara-negara bagian yang ada di Malaysia. Oke, untuk kuis episode Malaysia kali ini saya akan coba memberikan pertanyaan buat Bruf semua. Nah, pertanyaannya adalah sebutkan elemen dan warna apa saja yang ada di dalam bendera Malaysia dan juga lambang Malaysia. Jelaskan juga apa sejarah di baliknya dan juga beberapa histori singkat tentang bendera dan lambang Malaysia. Nah, pertanyaan atau jawaban yang paling benar, paling cepat akan mendapatkan hadiah unik dari Bruf. Silakan menjawab.